ketika gua di dalam kamar, gua ngeliat pisau, gua udah pegang tuh pisau. Otak gua udah pikir, udahlah, gua mati aja deh. Udah begini nih gua. Ada upaya untuk bunuh diri. Udah, ada. Kita kasih solusi. Akhirnya gue datangkan langsung nih bosnya The Penyets. Halo. Gokil. Edi The Penyets pernah kerja cuci piring. Edi The Penyets kini jadi bos kuliner di 5 negara. Wow. Bentar deh. Artinya kan lu kan 30 tahun di Singapura. Baru 30 tahun. Baru 30 tahun di Singapura. Baru 30 tahun. Ini kalau lihat dari hitungan-hitungan deh ya, peraturan dan lain sebagainya, kayaknya berarti lu harusnya satu-satunya diaspora Indonesia yang ada di Singapura kayaknya. I think so ya, I think so. Ada sih mungkin beberapa ya. Sorry, deketan lagi. Ya mungkin ada beberapa yang lain juga sih, cuman nggak kenal, cuman ya, ya bukan mostly kan nggak pernah ketemu juga sih. Tapi kayaknya I'm not the only one lah, cuman one of the few kali ya. Wow. One of the few sih. Gila. Ya. Tahun 93 ya, berarti 2024 potong 93 berapa tuh? Ya hampir 30 tahun lah. 30 tahun kan ya? Artinya berarti pas lu SMA ya Bang? SMP. SMP? SMP 3 berarti SMA 1 ya, SMA. Iya. Okay. Dan juga sebenarnya kalau lihat dari sukses zaman sekarang kan kayaknya wah lu punya total The Penyets nih berapa? Sekarang ya ratusan cabang lah udah. Ratusan cabang di 5 negara, bahkan 6 ya. 6 negara. Baru masuk di Malaysia sih. Tuh, detik.com lu diklarifikasi lo. Dia belum ke-update nih, belum ke-update ya. Malaysia ke-6 nih. Oh, Malaysia ke-6. Jadi 5 negaranya. Berikutnya Amerika nih. Amerika berikutnya? Iya. San Francisco. Wow. Insya Allah ya. Nggak buka di Saudi? Sempet hampir kan sebelum COVID kan, sempat ada yang mau buka, cuman waktu itu kan nggak jadi, dealnya nggak pas. Cuma optimis sih. Optimis, tetap optimis. Mungkin jadi negara ke-7 kayaknya, apa ke-8 gitu ya. Yes. Optimis. Ya, nanti kita kupas ya sebenarnya gimana sih caranya tadinya tukang cuci piring di Singapura, ya kan, kok bisa-bisanya terus tiba-tiba punya The Penyets yang memang total ratusan cabang di dunia bahkan ya kan. Nah terus malah kenapa mudahnya kok bisa buka di luar, apakah dapat orang dalam atau gimana, itu kan mungkin izinnya. Dan sebenarnya yang lebih teknisnya lagi gini Bang, kan ini F&B. Gue juga F&B lah, tapi kayaknya lu lebih mahir dibanding gue harus banyak belajar lah. Nah, yang gue tahu tuh tentang gue tuh kenapa akhirnya ada central kitchen, pasti lu tahu juga lah ya. Di Kebuli Abuya dan lain sebagainya ini kan untuk memudahkan untuk proses pengerjaan pengiriman bahan baku dan lain sebagainya. Ketika bahan baku, lo bentar gue tebak, lo pakai udara apa laut? Laut. Berapa lama? Tergantung negaranya. 2 minggu, 3 minggu? Kalau Australia kan sekitar sebulan lah. Sebulan. Jadi proses dia unloading, waiting segala macam, clearance sekitar 2 bulan. Basi lah. Bumbu-bumbunya, cabenya. Nah, nanti lu kasih tau ya caranya. Ya. Nanti lo bongkar gimana caranya lo. Maksudnya bikin bumbu cabe merah, ada cabe hijau nggak? Ada kan? Ada. Yang paling rewel tuh cabe hijau apa cabe merah? Paling rewel cabe hijau. Bau tuh pasti. Terus gimana cara ngemas bumbunya? Awalnya gagal, basi bro. Tuh kan. Pas kirim basi gua. Berarti itu buang semua, udah nggak bisa. Ngirimnya ke sana soalnya. Jadi intinya nggak ada sukses yang instan gitu. Nggak ada sukses yang instan. Jadi kita mesti gagal. Gue gagal nggak cuma sekali tuh. Gagal, basi lagi, coba lagi, gagal lagi, basi lagi. Aduh ampun deh. Tapi coba lagi sampai berhasil gitu. Kenapa harus keluar? Maksudnya kan kalau memang gagal ya udah perkaya aja bikin ribuan outlet di Indonesia. Kan harus ekspansi. Maksudnya kan memang panggilannya kan memang gue ngerasa kayaknya ini panggilan buat ngebawa kuliner Indonesia buat ke luar negeri. Makanya kan kemarin juga ada meeting kan sama Raffi Ahmad, bahwa kita tuh pengen kerjasama untuk bisa membawa UMKM kuliner Indonesia bawa ke mancanegara gitu. Oh, keresahannya berawal dari apa? Kenapa kok sampai concern banget Indonesia tuh ada di sana gitu? Karena gue pernah ngerasain ketika gue pas lagi liburan kemana gitu kan, sementara gue tuh udah nggak bisa makan burger, makan steak tuh nggak bisa gue gitu kan. Maksud gue tuh perlu nasi, gue tuh perlu tahu tempe, gue tuh perlu ini gitu. Jadi dan gue kayaknya gue tuh lemes deh, nggak ada gini gitu kan. Jadi kerinduan itu gitu loh. Nah sementara ketika gue ngelihat di negara itu, kok ada Chinese food, rata-rata pasti ada lah. Lu mau di Iceland kayak, lu mau di Belanda kayak, yang namanya Chinatown. Ya, Chinatown. Begitu Chinese food ada. Thai. Gue perhatiin ketika gue udah keliling-keliling beberapa negara, yang paling kok Thailand kok bisa ya Thai food ya gitu. Berarti Indonesia bisa dong. Karena kan komposisi resep daripada makanan Thailand semestinya itu rempah-rempahnya juga sama dengan kita, kompleksitinya gitu. Ada serai segala macam gitu. Berarti bisa dong. Kenapa nggak ada gitu?
Adapun tapi kok rasanya kok begini ya gitu, kok nggak Indo banget lah. Kayak tadi kita ngobrol kan, kayak teman-teman gue di Arab gitu kan, pas lagi umroh segala macam. Ketika dia makan di Mekah, kenapa kok nggak rasanya kok nggak Indo banget ya? Susah. Dengar-dengar sih yang masak orang Indo, tapi kok nggak Indo banget sih rasanya gitu kan. Nah itu kan menjadi problem. Nah in business kan problem is bisnis. Iya, ya Gitu. karena berawal dari memecahkan masalah dan baru kita kasih kerinduan dan bangga melihat Indonesia itu bisa dinikmati oleh orang-orang bule dan oleh orang-orang luar negeri, itu buat gua tuh suatu kebanggaan. Gitu. Wow, bolehlah. Ini kita bahas detail ya. Gimana ceritanya, kisahnya kok lu bisa dari tukang cuci piring, Bang ya, sampai akhirnya menjadi ya bos kuliner lah, konglomerat kuliner lah. Ini gimana sih prosesnya waktu di Singapura sana? Waktu tahun 93 dikirim ke Singapura sekolah, karena zaman dulu kan lagi ngetren tuh ngirim anak-anak tuh sekolah lanjutin SMP, SMA. Nah akhirnya setahun pas udah di sana SMA 1 dikirim, kan tiap bulan dikirim uang tuh, wah enak tuh dikirim uang. Terus udah gitu, bokap bangkrut, disuruh pulang, gua nggak mau. Usaha apa tadi bokap? Otomotif. Oke. Ya akhirnya bangkrut, udah gitu udah disuruh pulang, gua nggak mau. Gua pikir gua belum mau ngapain. Kenapa nggak mau? Gua belum tamat SMA, gua mau kerja apa dengan gua nggak punya lulusan sertifikat ijazah. Sementara di Indonesia kan jarang namanya part time, bro. Di luar negeri kan ada namanya part time yang 1 jam $5. Iya. Iya kan, di Australia ada tuh 1 jam $20 Iya, gitu kan. tahu. Tapi Indonesia kan nggak ada namanya part time kan. Singkat cerita, gua nggak mau. Ya udahlah, mau nggak mau gua mesti kerja. Gitu. Nah di situ gua mulai kerja. Gua mulai cari kerja. Waktu itu masih student pass gitu loh. Jadi zaman dulu masih boleh tuh kerja student pass. Gue kerja di apa tuh, di hotel, jadi cuci piring, jadi banquet, jadi waiter gitu loh. Buang sampah gitu loh. Habis itu gue ngajarin les. Gue juga ngajarin badminton. Pokoknya apapun juga gue lakuin demi untuk menghidupi biaya hidup gue di Singapura. Dan gue mesti ambil alih tugas ayah saya itu untuk menafkahi keluarga. Karena kan saya sudah pernah sering cerita gitu loh. Kalau kita laki-laki susah boleh, jangan sampai emak gitu loh, jangan sampai ibu. Wow. Gitu. Laki-laki susah boleh, tapi jangan sampai perempuan. Jangan sampai perempuan, masih ibu. Ya ibu lah, adik perempuan lah, istri lah gitu. Karena kan kodrat kita sebagai laki-laki kan kita mesti kerja. Kita yang menafkahi keluarga. Gitu. Jadi menafkahi keluarga itu kan bukan berarti kita mesti harus jadi suami. Anak pun juga memang mesti kodrat anak untuk menghidupi orang tua gitu loh. Dan emak nggak boleh susah gitu, istri nggak boleh susah gitu. Jadi itu yang membuat gue motivasi, gue mesti kerja demi hidup gitu. Akhirnya selesai, alhamdulillah selesai. Habis itu gue lanjut ke Nanyang Politeknik itu. Tapi ketika ongoing, nah disitulah di dalam proses kehidupan itu gue menemukan passion gue. Ternyata passion gue tuh suka ketemu orang gitu. Passion gue tuh suka gue puas ketika melihat customer itu makan kok puas gitu loh. Gue ngerasa puas ketika piringnya bersih. Padahal ya masak bukan gue ya. Tapi gue ngerasa koknya, Eddie, thank you for your service, it's very nice, you know. So I feel, gue merasa accomplished banget gitu. Ini nothing to do with payment ya, bukan nggak ada hubungan sama gaji, bukan perusahaan gue kok gitu. Nah di situ gue menemukan passion gue. Dan ternyata dari situ I met a lot of friends. Makanya gue bisa kenal sama Bang Hotman, gue bisa kenal sama segala macam karena ketika mereka juga makan di Singapura, orang Indonesia ya bilang gitu. Oh kamu orang Indo, ngobrol gitu. So I found my passion over there gitu sih. Oke, jadi menemukan satu passion yang di bidang kuliner, F&B dan lain sebagainya. Iya. Meskipun belum enggak yang masak apa segala macamnya. Nah, itu berapa lama, Bang? Maksudnya menekuni kayak cuci piring apa segala macamnya. Sampai akhirnya nanti gue penasarannya turning point-nya. Kok bisa-bisanya? Maksudnya buka The Penyets, ya gue gak tahu ya, mungkin apakah langsung The Penyets atau mungkin ada beberapa tahap gitu ya. Iya. Modalnya, idenya itu kan panjang tuh. Maksudnya yang mau gue gali adalah ketika di Singapura, insight apa akhirnya yang memberanikan diri untuk gue harus buka usaha sendiri. Waktu itu setelah tamat gue kerja di chemical shipping company, Japanese company. Oke. Nah terus gitu kan itu kan jam 9 sampai jam 6 tuh tiap hari naik MRT pulang semacam. Gue pikir gue tiap hari ngeliat komputer jam 9 sampai jam 6 tiap hari dari Senin sampai Jumat naik MRT pulang tiap hari begitu aja kan, monoton banget kan. Gue kapan kayaknya ya. Oke. Gitu. Dan gue merasa kayaknya hidup gue tuh kok masih belum maksimal. Gue merasa di ini gue merasa there is some much more that I can do gitu loh. Not just being in the office the whole day gitu kan. Gue ngerasa gue tuh nggak accomplish apa-apa. Yang gue dapat cuma gaji. Gaji pun gue dapat dengan gaji $1.800 waktu itu tahun 2001 sampai 2003.
gaji 1.800. Gue kan tamatan Politeknik, D3, belum sampai S1. Gue kan nggak mampu dulu kan. Iya. Gue hanya sanggup sampai D3. Dengan kualifikasi D3, gaji gue cuma 1.800. Gue ngirim ke ngirim ke orang tua aja udah berapa duit waktu itu. Belum gue bayar kos segala macam, biaya hidup lah. Singkat cerita gue nggak ada tabungan. Nah ketika itu ada satu om di gereja, terus dia bilang gitu, kamu ada ide apa segala macam. Bang, saya pengen buka ini om, bilang gitu, pengen buka kuliner, bilang gitu. Nah tahun 2004 waktu itu di Singapura ada tuh. Singapura ya, berarti itu brand Indonesia yang buka di sana ya. The only one kan selain Sanur dan Tambuah Mas. Jadi waktu itu terus gue sering makan, jadi untuk mau makan bakso aja gue mesti naik bus sampai 1 jam kan, makan lumayan jauh tempatnya gitu. Singkat cerita gue tanya bisa di franchise nggak gitu loh. Ya franchise. Akhirnya yang si om ini dia modalin gitu loh. Nih gue kasih modal nih, lo yang jalanin selama. Nilai berapa modalnya? Wah lupa gue waktu itu sekitar 80.000, 100 lah, 100.000 waktu itu. $100.000. Buka di Orchard di Faris Plaza. Habis itu di tahun berikutnya gue ngerasa kayaknya sistem franchise-nya kayak nggak ya not so good lah gitu. Maksudnya waktu itu kok semua gue kerjain ya gitu. Udah gue yang bikin marketing, gue yang bikin posternya, gue yang bikin dia punya menu baru dari pihak mereka. Sampai gini bro, sampai ibaratnya lu tisu pun mesti ngambil sama mereka. Oh, dari hulu ke hilirnya. Beras juga mesti ngambil, minyak goreng mesti ngambil, contohnya waktu itu kan. Jadi maksudnya ya food cost gue tinggi dong bro. Semua ngambil sama lu, timun, kubis, kacang panjang, masa mesti ngambil sama lu sih? Oh, SOP-nya begitu, cara akadnya begitu. Ya memang kan tujuannya supaya katanya standarisasi, QC. Iya benar dong, bagus dong. Iya, bro, logik aja bro. Kalau gue mesti ngambil kacang panjang sama lu, sama kubis, sama tomat deh. Emangnya lu punya center kitchen, lu sortir satu-satu? Lu scan nggak? Enggak kan? Gitu. Bedanya apa gue ngambil timun sama lu sama gue ngambil timun di pasar? Kan sama timun. Cuma kan ntar kan nggak ada revenue dong streamnya. Nah, exactly. Because of that, food cost gue naik 50% sampai 55%. Matilah kita. Oh, nggak sehat itu. Iya. Singkat cerita, gue merasa gue happy. Semua marketing juga gue yang bikin. Dan karena gue tuh memang people person, gue sering table visit segala macam. Jadi banyak customer kan. Jadi rame waktu itu bro. Viral waktu itu. Rame. Habis itu dia dibuka lah di satu jalan itu di Orchard bisa buka sampai 4 bro. Gila. Brand sama. Singapura Orchard tuh udah kayak mungkin nggak tahu nih lebay apa nggak. Kayak Sudirmannya lah ya. Ada 4. Ada 4 di situ tuh. Perang saudara. Perang dong kita. Oh ini sorry. Iya. Oh iya. Iya. Waktu itu. Iya 2004 waktu itu. Jadi gue ngerasa kayaknya ya memang maksudnya mereka bilang kan bahwa ini bagus buat brand ya. Buat brand bagus ya, maksudnya kan bagus buat brandnya lu. Bentar, Orchard apa Orchard sih? Orchard Road ya. Orchard, iya. Tadi gue ngomongnya Orchard. Oke, terus? Iya, so maksudnya ya bagus buat branding ya branding, ya bagus buat brandingnya lu. Buat kita kan kita jadi jadi bersaing dong. Meskipun sama brand. Lah emang radiusnya nggak dijauhin reach-nya itu? Nggak ada bro. Jadi emang buka di Orchard itu 4-4 ada di situ? Situ. Tapi plazanya beda-beda dong? Beda. Tapi kan dekat bro. Jalan kaki udah nyampe bro. Dari Orchard, dari Far East Plaza ke Lucky Plaza kan deket banget. Oh iya. Deket Mount E itu. Dari Lucky Plaza ke Somerset ke Midpoint kan deket banget. Nah, belum lagi Sydney Laser yang di belakang Mandarin Hotel. Iya. Dimiliki oleh owner berbeda, brand yang sama. Jadi kita tuh perang saudara dong. Oh iya. Gitu. Yang kedua, ini bisa rame viral kan gara-gara waktu itu gara-gara gue yang sering gue sama adik gue kan genjot banget kan. Di MRT bagi brosur segala macam. Hari Minggu di depan Marriott tuh si Keteng kita bagi-bagi brosur. Pokoknya semua pun kita lakuin lah. Dari pihak sana nggak ada. Singkat cerita gue nggak happy. Akhirnya gue bilang gini. Terus di situ tiba-tiba timbul keinginan gue gini. Indonesia kan banyak ya yang ayam goreng ya. Waktu kan ada ayam Suharti, ayam Boberek segala macam. Waktu itu zaman dulu ya. Iya. Gue bilang kenapa Singapura nggak ada ya? Gue bilang gitu ya. Emang iya? Nggak ada. Oke, kita nggak usah ngomong geprek deh. Ayam goreng masa nggak ada? Ada, tapi kan maksud gue tuh jenis ayam itu kan banyak macam bro. Oke. Ada ayam bacem, ada ayam penyet, ada ayam kram segala macam. Kenapa nggak ada di Singapura? Yang ada restoran Indonesia dengan general food. Oke. Nasi campur misalnya gitu kan. Atau tuh ada Tambuah Mas sama Sanur waktu zaman dulu tuh. Tapi kan untuk bisa menikmati makanan Indonesia di situ, itu harganya lumayan mahal karena dia konsepnya lebih ke fine dining. Gitu. Jadi kenapa di Indonesia kita ada pecel lele tuh? Ada kan pecel lele di pinggiran segala macam kan? Gue bilang kenapa Singapura nggak ada lele ya? Bilang gitu. Jadi dari ide itu kan gue melihat lucu kali ya kalau misalnya gue. Nah temen gue akhirnya bilang, lu coba ke Batam deh. Ada tuh ayam penyet tuh, bagus tuh di Batam.
naik ferry gue ke Batam waktu itu. Terus habis itu gue tanya sama ada satu brand gitu kan. Habis itu gue franchise, bawalah. Nah pertama kali buka di Lucky Plaza waktu itu. Nah, habis itu viral. Apa namanya? Ya jangan sebut lah. Oh, Berarti gue promosiin dong. Iya Sih, di Lucky Plaza orang tahu lah gitu. Oke. Nah jadi waktu itu buka langsung viral, langsung ngantri itu viral. Wih. Di bulan ke-8 gue ditendang Sama foundernya? sama gue punya investor waktu itu. Bentar, skemanya gimana waktu itu? Jadi ada investor, lu sebagai mitra? Iya. Oke. Gue operator, gue nyelanin. Operator. Iya. Oke, nanti bagi hasil tuh. Iya. Ditendang. Boleh tahu nggak biar gue dapat Saham Saham kosong. saham kosong. Kosong ya, kosong. Saham kosong. Jadi akhirnya di tahun yang sama di bulan ke-8 lah itu. Udah tuduhan banyak, makanya tuduhan tuh macam-macam. Yang gua korupsi lah, yang gua macam-macam lah waktu itu. Padahal gua nggak pegang duit. Atas dasar Yang apa? pegang duit kan manajer. Ya atas dasar apa? Ya, Biar lo cabut aja. I don't know. Kalau cuman ya waktu itu gue berpikir bahwa itu jadi tapi everything happen for a reason, dan gue percaya bahwa itu memang diizinkan dan harus terjadi. Karena hari ini as I speak to you, kalau itu nggak terjadi bro, kalau gue nggak keluar waktu itu, gue sampai hari ini mungkin masih di bawah keteknya mereka. Gitu. Gue nggak bisa mandiri hari ini. Tanpa kejadian itu hari ini nggak ada depannya hari ini. Ya berarti ada hikmahnya. Memang makanya kan proses kehidupan tuh terkadang ketika orang lagi menghadapi ya Allah cobaan, dia ngerasa ini cobaan, dia ngerasa bahwa ini ujian atau apa. Ya nggak apa-apa. Karena lu nggak tahu apa yang Tuhan sudah siapin buat lu setelah kejadian ini gitu. Gitu. Goib kan kita nggak tahu akan datang gimana. Jadi gue sampai dituduh ibaratnya, ini gue bukaan ya bro, gue nggak pernah buka-bukaan di tempat yang kayak publik begini. Gue sampai dituduh gue punya tanah, gue punya banyak rumah, gue sampai punya Mercy, dan gue punya macam-macam lah segala macam. Lu bayangin bro, omset satu hari paling cuma 6.000 7.000 dolar. Nah, kalaupun gue mau korupsi lah, gue mau ambil duitnya, pakai logik kali itu kan ada G-report, kan mesti di store ke bank. Gimana gue mau korupsi gitu loh. Kita ngomong soal oke lah dari 6.000 7.000 8.000 deh. Kalau misalnya mau dibilang korupsi deh, beberapa ratus gue ambil, kan akan shortage. Iya, gitu kan. Tapi kan ternyata nggak begitu. Yang store ke bank juga bukan gua. Jadi cuma gara-gara waktu itu gua dikasih bukan komisi ya, gua tuh dikasih semacam kayak referral fee gitu loh. Oleh supplier gitu loh. Jadi maksudnya oleh misalnya waktu itu kontraktor misalnya gitu kan open tender nih. Nah, open tender. Gue of course pilih yang paling murah dong. Open tender untuk renovasi misalnya gitu kan. Gue tetap pilih yang paling murah dong. Jadi meskipun lu kasih nggak kasih apapun atau apresiasi pun, gue tetap milih lu. Tetap milih juga. Nah, waktu itu karena gue masih umur 26 27, gue masih muda, gue masih naif, gue berpikir selama ini gue terima dari orang luar, gue nggak mengambil dari perusahaan, gue nggak korupsi dong. Komisi buat gue sah-sah aja ya misalnya 5%, 10%. Iya, gue ngerasa bahwa gue dapat itu, pertama gue nggak minta, yang kedua gue kan dikasih dari orang bukan dari nah waktu itu gue naif. Nah cuma nggak bisa karena lu kan partner, lu nggak bisa terima ginian, itu dianggap sebagai itu korup macam. Dan lucunya bro, semua tuduhan diaminkan bro. Ya. Lewat cara? Maksudnya gini, kan ini ucapan ini kan iman kan. Iya. Speak of faith kan. Iya. Perkataan itu kan iman kan. Dan itu kan terjadi bro. Yang gue difitnah itu kan terjadi. Memang gue hari ini sekarang udah punya semuanya. I have everything what was being accused to me. Wow. Jadi apa yang difitnah waktu itu, yang gue dituduh itu segala macam, yang gue punya ini, hari ini gue punya bro. Bukan dari hasil itu ya, dari hasil kerja keras gue gitu. Dan itu it happen gitu. Jadi berhati-hatilah ketika kita itu mengucapkan apa tuh fitnah atau macam itu pun itu orang loh. Ini buat teman-teman semua ya. Ini kalau sedikit gua ngajak ke ranah spiritualisme ya, mengingatkan pada tentang kalau di agama gua nih, janji Allah gitu kan, perkataan atau sabda dari Nabi Muhammad SAW itu ternyata terbukti ampuh, dalam artian penyikapan yang tadi adalah yang pertama adalah terkait ketika kita ke pengucapan lisan gitu kan. Itu kalau kita lihat, hati-hati dengan perkataanmu. Karena apa? Karena bisa jadi doa. Betul. Iya kan? Amin. Iya kan? Nah, makanya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang buruk dan seterusnya, apalagi tuduhan bisa jadi berbalik apa segala macamnya. Oh yes. Nah, macam-macam tuh. Yes. Iya kan? Nah, belum lagi yang kedua adalah selalu berprasangka baik pada Allah. Itu kan.
Jadi kalau di Muslim tahu tuh. Jadi kalau kita udahlah biarinlah gue disakitin lah. Lihat suatu saat nanti ya sudahlah biarin aja Allah yang balas gitu-gitu tuh ya. Tato bener tuh. Gitu kan. Tuduhan-tuduhan tadi ternyata sekarang lu punyain semuanya kan. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah tentang yang namanya kita nih orang-orang yang disakiti, difitnah, dizolimi. Itu kan hati-hati dengan doanya loh. Karena doa orang terzolimi itu wah luar biasa itu. Betul. Iya kan, karena kan ketika kita lagi dituduh, dihina, mungkin difitnah, itu kan mungkin kita ucapannya kayak ya Allah pokoknya semuanya sakit banget sih. Sakit banget kan. Cuma jangan down, jangan sampai down. Itu ternyata sekarang apa yang dituduhkan akhirnya lu bisa punya itu semua gitu ya. Topinya topi Mercedes-Benz itu ya. Ya. Wah ternyata sebegitunya ya perjuangan deh F&B meskipun nggak bangun brand dari awal tapi lebih kepada franchise misalnya. Tapi tetap aja ya penendangan itu terjadi dari investor apa segala macam bisa di-cut begitu aja. Jadi apa yang terjadi di gua waktu itu, gua make sure bahwa itu tidak boleh terjadi di gua punya franchise juga gitu. Yang sekarang. Contoh misalnya waktu itu lu franchise masalah plastik itu harus ngambil dari pusat. Ya, sayuran juga mesti ngambil, tomat kan nggak mungkin kan. Di depannya gimana? Ya bumbu inti aja sih, bumbu inti sama sambelnya aja udah. Bumbu soto segala macam. Tapi yang misalnya yang lainnya yang bisa diproduksi oleh outlet ya bikin sendiri gitu. Untuk apa? Konsisten aja. Pertama konsisten. Yang kedua tidak bergantung sama koki. Capek bro, bergantung sama koki. Gitu. Karena dulu kan sistem kita tuh kita kirim koki. Yang ada apa? Kokinya bikin masalah. Yang tiba-tiba cabut lah, lebaran nggak balik lah, udah ada ngehamilin waitress lah, yang pinjam duit lah. Hah? Gue rasa semua pelaku F&B udah tahu banget lah yang namanya konsep begini bro. Nggak gini. Ini kalau boleh cerita aja ya. Maksudnya kan nggak ada maksud untuk membongkar aib atau dapurnya The Penyets gitu ya. Tapi kan ini oknum untuk jadi bahan pelajaran gitu ya. Emang ada The Penyets dulunya seorang kokinya ngambilin anak orang? Ada. Ngambilin waiters? Iya. Di cabang mana? Iya. Di waktu itu timur, tengah, barat? Di Kalimantan. Iya, ada. Nah, jadi karena masalah-masalah yang ditimbulkan oleh koki-koki ini, gue pusing. Jadi lama-lama gue tuh udah kayak jadi agen TKI, bro. Jadi ketika Pak Edi, ini kokinya kabur, Pak Edi, kokinya nggak tahu kemana nih, nggak balik-balik nih, Pak, ini kokinya kasbon terus tiap bulan nggak tahan nih, atau apa gitu kan. Lebaran minta pulang sebulan, abis itu nggak balik-balik, kabur, hilang, gitu nggak ada kabar. Jadi intinya kalau kita harus bergantung terus sama koki, kapan kita bisa majunya gitu loh. Belum lagi kalau misalnya kokinya itu sudah kerja 1-2 tahun, udah 3 tahun, lama-lama yang masak siapa? Asisten. Dia tidur. Iya. Gitu. Jadi kan dia udah complacent kan. Akhirnya lari lah rasanya. Dia sendiri nggak ngecek gitu. Nah jadi karena masalah-masalah beginilah. Jadi singkat cerita gini. In every process, sebenarnya disitulah kita tuh bisa menemukan solusi. Iya. Bahayanya ketika kita tidak mendapatkan permasalahan, gimana kita bisa think about the solution? Oh iya Pak, berangkat dari masalah dulu. Ya, karena masalah itulah akhirnya terciptalah itu sistem kirim gitu. Dulu kita nggak bikin itu gitu. Karena memang murni gue tuh nggak mau memberatkan si pihak outlet gitu. Oke. Nah gitu, jadi no dependency. Makanya sekarang lu mau buka, misalnya besok ada orang mau buka di Itali pun bisa gitu loh, cuman tinggal dikirim aja bumbunya gitu. Oke, jadi mau lintas negara, mau apa segala macamnya, masalah bumbu tuh ternyata masih ada rumusnya lah ya. Artinya caranya supaya dia bisa tahan sampai setahun, 2 tahun gitu loh. Di freezer dong? Gak usah. Nah, gila men, ini ada ilmu baru juga ya. Nanti kita bahas how to-nya di belakang ya. Sebalik gue pengen tahu dulu sebenarnya gimana sih perjalanannya. Gini Bang Edi, gimana caranya lo bisa tough, bisa memotivasi diri sehingga nantinya ujung-ujungnya lo bisa bertahan hidup, menjalani ya tentang perjuangan ini kan nggak mudah ya. Dari tukang cuci piring sampai ke detik ini gitu ya. Apa yang mendasari? Satu, fitnah. Tadi udah dijelaskan fitnah. Yang kedua, hinaan. Jadi hinaan ini banyak orang kan kalau misalnya dihina tuh kan malah jadinya tuh jadi kepahitan, jadi benci segala macam kan. Iya, hina balik. Kalau gue tuh kalau gue dihina tuh gue jadikan sebagai motivasi. Contoh gini. Jadi dulu waktu gue sekolah zaman dulu tuh di Singapura, gue mantan pacar gue pernah tuh dihina sama ibunya. Gue ditelepon jam 8 malam, kamu pacaran sama anak saya, mau kasih makan apa? Wah. Gue simpan fotonya, foto ibunya tuh gue simpan, gue taruh dompet, gue cetak 2. 3, gue cetak 3. Gue ingat banget tuh, 3, gue cetak 3 lembar.
Yang satu gue tempel di atas tempat tidur, yang satu gue taruh di meja belajar gue, yang satu gue taruh di dompet. Jadi ketika gue kerja kan gue 4 tempat tuh, gue kerja waiter, gue kerja mata, gue ngajar, gue pulang capek, pagi mesti sekolah kan. Apa tujuannya? Ketika gue bangun pagi gue capek banget, gue ngeliat muka ibunya, gue langsung semangat bro. Semangat tuh maksudnya Langsung termotivasi? Termotivasi. Karena gue bakal tunjukin sama lu bahwa gue tuh bakal sukses. Gitu. Nggak mudah loh kayak gini loh. Mau nunjukin kepada orang yang pernah menghina kita, ingin membuktikan bahwa bukannya disantet tuh foto, bukannya dilawan. Biasanya kan gitu. Ya kan orang-orang ini kan umumnya kan ada aja sih oknum-oknum ini disantet lah atau di awas lo ya apalah misalnya. Dimaki-maki lah segala macam gitu. Iya, kalau kita jadikan sebagai positifnya gitu loh. Jadi di dalam bus pun gue ketika di MRT di dalam bus pas gue lagi ini kan gue udah mulai melenceng, ibarat gue mulai komplesen, gue udah mulai malas semacam, gue liat lagi tuh. Ih, gue bilang udah gue mesti ini nih. Gitu. Jadi hinaan. Dan belum lagi ketika ibu yang masak waktu itu yang udah gue anggap sebagai ibu angkat gue itu. Di mana? Di cabang The Penyet? Jadi kan gue sempat ada beberapa partnership tuh, 2 partnership yang gagal lah waktu itu. Akhirnya gue keluar. Singkat cerita, ibu angkat gue itu yang adalah yang tukang masak itu, dia setelah melihat gue tuh dijolimi sama partner sendiri oleh mantan partner gue yang kedua. Yang pertama kan udah keluar tuh. Ya, yang kedua gue partner lagi tuh sama teman seusia same age lah, di umur yang sama. Iya, berarti ini belum ada The Penyet nih ya? Belum. Ini masih franchise dengan ada brand lain lagi. Ya? Oke. Terus jadi di brand yang kedua gue partner lagi dengan teman sendiri ini, teman yang masih muda, teman-teman yang masih ya ibaratnya same batch lah waktu itu. Gue juga ibarat 2 tahun gak ada pembukuan bro. 2 tahun tidak ada pembukuan. Lu mau gue partner bro, kita kerja sama-sama. Lu tahun pertama lu yang bagian accounting dong, gue kan bagian marketing, gue bagian operation. Lu partner, rame. Tahun pertama mana pembukuan? Sorry bro, laptop gue crash, hard disknya crash, gue mesti hitung ulang pembukuan semua. Ya Allah. Tahun kedua, the same thing again. Gila bro, masa hard disk bisa crash 2 kali? Gue bilang ya udah dong, sewa accountant dong untuk bikin. Oh jangan, nggak boleh, gue nggak mau orang luar tahu kita punya apa. Gue bilang. Habis itu udahlah keluar. Gue keluar waktu itu uang di bank gue tuh cuma $600 gue sisa. Nah waktu itu jadi gue keluar, berarti gue tuh kembali nol lagi, kembali ke nol lagi. Gue 2 kali partner, 2 kali. Jadi gue tuh gagal tuh bukan karena bisnisnya gagal, guanya yang keluar gitu, dapat partner kayak begini gitu. Nah di situ titik terendah di dalam hidup gue. Ketika gua di dalam kamar, gua ngeliat pisau. Gua udah pegang tuh pisau. Gua bilang, apa kata dunia? Orang pasti berpikir gua masalahnya, Edi ini masalahnya. Sampai cerai 2 kali. Makanya ketika kita lagi down bro, itu setan tuh ya, itu benar-benar lu gak bisa lah, lu gak akan bisa bangkit lagi. Orang-orang pasti ngomongin semua segala macam. Otakku udah pikir, udahlah, gue mati aja deh. Gue udah gak berani, udah malu kan menghadapin orang-orang. Udah begini nih gue. Ada upaya untuk bunuh diri? Udah, ada. Pisau bro, di kamar itu. Coba ada satu bisikan yang gue yakin itu adalah Tuhan gue. Gue ada satu bisikan, don't. I'm here, you will go through this, I'll be with you. Akhirnya malamnya gue diajakin keluar sama teman gue. Yuk Ed keluar, kita nongkrong di Kelaki. Nah, habis itu keluar dikenalin lah sama satu teman juga orang Indonesia yang akhirnya dia istri gue. Oh, dari Medan. Akhirnya kenalan. Wah dari Medan juga, semacam ngobrol atau apa. Udah jadi abis dia pulang kantor, dia naik MRT ke rumah gue, dia nganterin makanan tiap hari, kasih gue motivasi, semangat. Habis itu gue mulai semangat. Wah, akhirnya mendapatkan the real teman hidup ya. Jadi dikasih motivasi. Padahal itu bukan, ibaratnya gue nggak ada pikiran mau cari pasangan lah, mau terima pacaran, nggak punya duit dah. Ya. Jadi waktu itu di brand gue yang kedua yang co-partner itu kan yang masak ibu angkat gue, yang udah gue anggap ibu sendiri. Iya. Ya kan, Ibu Atik namanya. Dia masak. Dia bilang, Bu, ibu jangan ikut saya. Kan ibu mau ikut saya karena dia nggak nyaman dengan mantan partner gue. Dia nggak nyaman. Kita bertiga kan, ya kan? Dia nggak nyaman dengan mereka.
Karena kan hati seorang ibu, orang tua tuh kan dia tahu yang mana yang hatinya sincere, yang mana benar-benar hatinya tuh nggak bagus lah gitu kan. Pak, saya boleh ikut Pak Edi? Bu, saya nggak ada apa-apa sekarang. Saya tuh I cannot even think of opening a new shop. I have no money. Mungkin gue berpikir udah paling gue cari kerja, gue kembali kerja kantor deh, atau gue kembali kerja waiter deh atau apa. Ibu di waktu itu malam, dia di meja restoran, dia netes air mata turun ke meja. Gue sampai hari ini bro, gue kangen lupa itu. Air mata ibu turun di meja. Ibu bilang, satu hari air mata ini tidak akan kembali sia-sia. Itu doa seorang ibu. Ibu yang gue anggap ibu angkat. Makanya doa orang yang benar-benar itu Tuhan dengar. Hari ini lu lihat. Jadi perjalanan bagaimana depannya tuh bisa sampai begitu, sebenarnya tuh bukan hanya dari segi itu bro. Ada banyak juga faktor-faktor tuh yang proses-proses itu yang ternyata akhirnya menjadikan itu jadi sukses gitu. Jadi bukan gara-gara ayamnya enak ataupun sambalnya enak gitu. Kadang-kadang dari founders dari yang ngebentuk ini, karena untuk membangun sebuah brand itu juga nggak gampang gitu. Orang banyak berpikir makanan gue enak loh, gue yakin kalau misalnya buka di Amerika pasti ini. Nggak cukup tante gitu, nggak cukup bu gitu. Ada banyak faktor-faktor spiritual juga yang kita perlukan. Misalnya kayak lu kan sangat bertakwa atau macam itu dihindarin dari apa? Itu benar loh bro. Jadi hinaan, fitnah, hinaan. Yang itu kan, gue jadiin itu, dan itu benar-benar terjadi gitu. Hujatan pun juga. Hujatan juga gitu, hujatan. Kalau kita lihat hujatan sekarang kan, wah sekarang kayak netizen bro. Gue lihat, I live in Singapore ya, gue kan tinggal di Singapura. Gue ngeliat, maybe ya, kayaknya only di Indonesia ya, netizen tuh mulutnya sadis tuh bro. Beda dengan Singapura. Gimana cara budayanya? mereka menghujat, siapapun juga sekarang dihujat loh. Gue ngeliat dia punya posting dan segala macam kok. Gak tahu apakah ini hanya di Indonesia, karena kayaknya kalau di negara luar nggak ada begitu kayaknya. Mungkin nggak separah gitu kali ya, nggak separah gitu loh. Sampai ibaratnya ya contoh kemarin ada kasus ini lagi viral ya, kasus Sandra Dewi. Ya yang kasus kan suaminya, kenapa sampai dianya ini, sampai Dewi Sandra juga kena kan? Dewi Sandra kena. Nah 271 triliun itu adalah tentang terkait, oke lah kita tahu suaminya. Tapi Sandra Dewi sampai tutup komen, Dewi Sandra sampai klarifikasi karena dihujat, kena siraman netizen. Waduh. Ya. Jadi gini, gue berpikir gini ya, setiap kali kalau misalnya gue lihat orang tuh menghujat, di dalam otak gue begini, siapapun di antara kalian yang tidak punya dosa dan tidak cacat dosa, silakan kamu orang yang duluan untuk melempar batu. Kalau Anda sempurna dan tidak lepas dari dosa segala macam, biarlah kamu yang menghujat duluan. Berani nggak? Ya nggak mungkin lah. Makanya. Kita semua pendosa kok. Makanya banyak orang munafik kan. Ya, gitu. Jadi maksudnya ya janganlah. Makanya ketika kita tunjuk orang, kan 3 telunjuk ini kan menunjuk kita. Satu kan nunjuk begini. Tapi dia lupa bahwa 3 ini menunjuk ke diri sendiri. Jadi 1 lawan 3 ya. Iya. Seakan-akan bahwa dirinya itu yang paling benar, yang paling suci. Sama juga dengan religi, ketika orang menggunakan agama. Iya. Only in Indonesia, I think. Politik pun juga pakai agama. Come on man. Bedain dong. Gitu. Jadi jangan pakai agama juga lah untuk bisa sampai untuk kepentingan pribadi atau apa gitu. Bang Edi, wow, gila. Gue dengar dari berapa section ya. Tadi fitnah, tuduhan, ya, sampai ke tadi apa? Yang ya, hujatan. Akhirnya menjadikan satu alat dan jembatan motivasi, yaitu foto seorang ibu dari mantan pasangan pada saat itu gitu ya. Ya memang ternyata bukan dihujat, malah menjadikan satu motivasi arahan yang memang gue buktikan lo bu. Betul. Lihat, lu pernah ngina gue, katanya lu mau makan apa kalau sama Edi? Karena waktu itu mungkin kondisinya nggak punya uang, nggak punya usaha yang jelas. Gitu. Ya kan nggak ada kerjaan dan malu akhirnya naik bis pun dilihat fotonya di mana lagi tadi, di MRT macam gitu. Karena gini bro, pembalasan dendam yang paling efektif ya lu sukses. Wah iya lagi. Lu diam, lu buktiin aja. Selesai. Lu gak usah koar-koar. Gak usah koar-koar tiba-tiba. Gak usah koar-koar di Instagram macam gitu. Dan orang tuh kan selalu mencari alasan buat nutupin dia punya aib, nutupin kekurangan dia gitu kan. Ya tidak mau dikritik. Sama lu gak enak nih.
masa sih lidah lu yang masalah kali, gitu kan. Jadi sampai hari ini pun gue punya prinsip gini, jadilah menjadi gelas itu setengah kosong, bukan setengah penuh. Karena ketika lu merasa bahwa lu tuh udah penuh, lu gimana diisi? Oh, nolak. Ya, so many people merasa gue udah bisa nih, saya chef, saya koki, saya udah jago, saya udah bisa, saya buka 2 outlet, saya kayaknya saya bisa franchise nih. Dia udah merasa dan feedback orang dia nggak mau dengar. Pak, ini rasanya agak sedikit asin Pak atau apa? Oh bukan, lidah Anda yang salah. Gitu. Oh berarti beda dong ya antara hujatan sama komplain deh. Beda. Kalau ngehujatan satu arah, kalau komplain kan memang ada hak di situ. Iya, karena kan komplain itu kan setelah dia mencoba produknya dia komplain. Kalau hujatan itu kan one way. Iya. Jadi ibaratnya gini, batu aja dihujat. Iya, padahal dia nggak ngapa-ngapain deh. Kalau jelek sih, kalau hitam sih, gitu loh. Iya. Ya jadi kalau mau Indonesia maju, ya udahlah, diri sendiri aja yang di-build, nggak usah ngurusin orang lain. Gila. Gitu, investasi di diri sendiri. Watch, kasih solusi terus supaya bisa menambah ilmu. Amin. Baik dari spiritual juga penting, ya kan? Karena elemen itu kan ada 3 bro. Elemen langit, Tuhan, elemen kita sendiri, elemen bumi, tanah. Kalau 3 faktor elemen ini dimaksimalkan, pasti sukses. 99% sukses. Sukses bukan berarti kita punya duit berapa miliar loh, bukan. Bagi saya tuh gini. Sekarang saya tanya, Bang Der, kalau misalnya menurut kamu, what is success to you? Sukses. Kok jadi gue yang podcast nih? Ya banyak faktor. What is success for you? Bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, berarti kalau misalnya Bang Der bisa bermanfaat buat orang banyak, berarti Bang Der udah sukses. Ya bisa jadi, ya bisa membuat orang ya kan kalau di ajaran kami kan ya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi percuma dia banyak duit kayak harta karun, ya kan didapatnya dari korun, akhirnya dia tenggelam sama hartanya gitu. Ngapain lo gitu ibaratnya. Kalau nggak bermanfaat buat orang banyak, harta percuma dikumpulin gitu. Gambaran kasarnya gitulah. Gimana maksudnya kalau Bang Edi? Kalau bagi saya tuh sukses itu ketika kita memaksimalkan talenta yang Tuhan kasih. Kita punya 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, gitu. Jadi selama kita masih bernapas, selama matahari masih di atas di sana, kita maksimalkan yang Tuhan kasih. Jangan sampai ketika kita sudah kembali ke tanah, kita kembali menghadap sama Pencipta, Tuhan tanya, sudah kau apakan talenta yang kau kasih? Dalam. Wah Tuhan, saya pemalu, saya simpan. Saya cuma hanya di kamar aja, saya nggak berani apa-apa. Oh Tuhan, saya apa gitu kan? Jadi nggak maksimal kan? Yang pemalu lah, yang minder lah, yang gua nggak bisa lah, yang nggak bisa terima masukan lah, telinganya tipis lah, mulutnya lebih banyak segala macam gitu. Jadi maksimalkan atau makanya ada musisi. Nggak kayak Bang Der kan jago nih di bagian podcast nih, gitu loh. Itu kan talent gitu loh. Ya, dimaksimalkan kan? Iya. Tapi masalahnya banyak orang tuh sampai talent apa aja dia nggak tahu. Bang, aku tuh nggak tahu loh Bang, talentku apa. Oke, kalau nggak tahu gampang gini aja. Kan mata lu 2, telinga 2 kan. At least lu baca buku dulu kayak. Kan dimaksimalkan telinga lu. Mata lu dimaksimalkan dengan membaca buku. Self improvement, nonton kasih solusi sama macam, nonton motivasi. Tangan lo apa kerja? Jadi waiter. Jadi waiter kan kayak gua jadi waiter. Gua cuci piring kan. Gua kan pakai tangan gua buat cuci piring. Kalau gua tidak pakai tangan gua simpan aja begini aja, gua nggak cuci piring. Gimana gue bisa tahu bahwa ternyata passion gue adalah F&B? Bahkan gitu. Malah terkesannya kiasannya adalah angkuh. Iya. Ya kan? Ketika tangan gak ditampakkan malah jadinya malah angkuh. Malah merasa bahwa saya bisa karena diri saya. Udah aman lah semuanya, tenang aja. Wah bahaya itu. Dan gue tiap kali kalau di restoran lagi tim meeting, gue tuh paling gak suka kalau ngeliat waiter itu ya begini tangannya. Atau senderan. Gitu. Gue bilang, Pak, saya aja nggak begini, masa kamu begini sih? Gitu. Nah gitu lah, jadi maksimalkan talenta yang Tuhan kasih sih. Oke. Nah ini dari tadi kan ini menarik ya, di ujung obrolan gini Bang. Tadi udah ngomongin langit gitu ya, tanah gitu kan. Buat Bang ini sendiri nih, apa yang dipersiapkan atau visi apa gitu ke depannya? Akhirnya untuk mempersiapkan bahwa melihat sesuatu mungkin nggak nampak ya, visi, tapi misinya itu kan untuk membersamai visinya kan, untuk menggapai visinya gitu ya. Apa yang perlu dipersiapkan secara visi yang nantinya persiapan ini adalah kita pakai sebelum kita kembali ke tanah?
ini yang nih. tadi itu kan menjadi manfaat bagi orang lain, iya kan? Nah, jadi itu kan manfaat bagi orang lain, nggak cuman hanya di keluarga saja, tempat kerja, dimanapun kita berada gitu loh, ya kan? Jadi apakah kita memberikan semangat ketika teman kita pas lagi down, kita kasih motivasi, gitu kan? Kayak sekarang misalnya lagi ada masalah, jangan malah dibikin down lagi gitu, kita kasih semangat, itu kan juga menjadi manfaat kan, gitu loh. Betul. Nah, belum ada lagi yang setelah itu adalah meninggalkan legacy. Karena gini, ketika kita misalnya gini, almarhum papa saya baru meninggal. Saya jadi sorry. Iya, apa? To me my dad ya, itu adalah motivator yang paling keren di dunia. Semua teman-teman saya tahu, papa saya itu dimanapun juga semangatnya luar biasa bro. Apinya segala macam, dia suka dengan anak muda. Kamu masih bisa, kamu pasti bisa. Mau sebagaimana kamu pasti bisa. Jadi bapak saya itu seorang figur, bapak tuh yang ibaratnya tidak mungkin dia tidak meninggalkan warisan materi. Dia nggak tinggalkan saya rumah, dia nggak tinggalkan saya emas, dia nggak tinggalkan saya tabungan. Tapi yang dia tinggalkan adalah kata-kata motivasi yang sampai hal ini saya pegang. Yaitu itu. Apa yang direndahkan oleh manusia, Tuhan tinggikan. Apa yang difitnah oleh manusia akan Tuhan, apa yang dijolimi oleh manusia akan Allah tinggikan. Yang kedua, kita mungkin adat Padang ya, karena orang tua orang Padang gitu loh. Jadi di adat Padang itu kan ibaratnya kan anak laki-laki nih. Kita malah kita yang dibeli ya ketika kita itu. Jadi kita laki-laki tuh yang kita mesti menghidupin, menjadi pelampung keluarga gitu kan. Jadi bagi saya tuh makanya saya bilang kan, ketika susah tuh ibu sama anak-adik perempuan nggak boleh susah gitu loh. Nah, ketika sebelum dia tutup mata, dia pesan sama saya gitu loh. Bilang ya? Ya, take over my role gitu kan. Gitu. Nah, jadi maksudnya dan tetaplah dan dia bilang gini, jangan nipu orang. Dia nggak bilang lu nggak boleh ini, lu nggak boleh ini. Jadilah berkat bagi banyak orang. Karena itulah yang akan orang ingat gitu loh. Jadi ketika kita itu ketika kita meninggal, kita bisa mikir gini, nanti setelah gue meninggal, orang tuh akan ingat gue sebagai apa? Apakah hanya gue sebagai Pak RT ataupun gue sebagai seorang ini doang? Apa? What legacy do I leave? Karena gini, kenapa gue punya prinsip bisnis gue sukses sama dengan Bang Dede tadi, ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Dan ketika saya pas lagi naik begini, saya ngangkat teman-teman sekeliling saya sama-sama naik. Nanti ketika saya sudah nggak ada, anak lu sama anak gue ketemu, papa kamu dulu yang tolong saya loh. So, itu level terberatnya tuh. Wow. Nah, banyak orang tua itu yang meninggalkan warisan harta semua. Saya mesti kerja keras demi anak saya, nanti supaya tabungan dia cukup, sekolah dia cukup. Bagi saya enggak. Bagi saya bagaimana nanti saya tuh bisa pastikan legacy saya itu nanti bisa berlanjut ke anak saya dan dia ingat dengan pesan-pesan saya yang dia pakai menjadi modal untuk hidup. Dia amalkan di kehidupannya. Iya. Modal usaha bisa habis. Tapi modal hidup nggak akan bisa habis ya. Keren banget deh. Gitu. Wow. Ini saya banyak belajar loh terkait tadi tentang ayah, motivasi dari seorang bapak gitu ya. Gue merinding loh. Artinya kan gue jadi inget bokap, gue jadi inget anak. Karena kan bokap gue udah jadi bokap. Anaknya bokap gue ya jadi bokap juga. Nantinya anak gue akan jadi bokap juga kan. Artinya gimana caranya nyambung nih ya, mewariskan itu sesuatu yang akan mereka pakai gitu loh. Kalau modal usaha bisa habis. Modal hidup nih, mau nggak ada duit, nggak ada usaha, tetap hidup. Sama ini lagi Bang Dari. Jadi gini, banyak orang kadang-kadang gini. Saya bilang sama staff saya gini ketika saya meeting. Kalau hari ini di depan mata kamu ada 1 miliar kontan, uang 100 juta deh atau 1 miliar kontan sama kamu, mungkin kamu begini loh. Banyak orang tuh berdoa, Tuhan berilah saya rezeki. Tapi masalahnya ketika diberikan rezeki itu goyang bro, nggak siap. Ketika lu nggak siap terima berkat itu bisa menjadi kutuk loh. Bener gak?
Oke. Karena nggak memanfaatkan. Dia tuh nggak bisa mengendalikan. Artinya apa? Foya. Ya itu. Dia pergi. Jadi mudorot. Dia minum apa segala macam gitu. Dia traktir teman-teman. Dia beli iPhone terbaru. Bukan diinvest, malah dia spend. Udah habis nggak keruan. Gitu. Nah jadi banyaklah faktor-faktor yang supaya untuk bisa itu gitu lah. Keren. Inilah coba kita lihat dong ya di ujung obrolan ya The Penyets sampai akhirnya menjalani menghadapi hikmah-hikmah yang luar biasa selama hidupnya Bang Edi ya guys. Ya ternyata ini lahirlah yang namanya The Penyets yang sekarang udah ada di 6 negara. Ya ada ratusan cabang seluruh Indonesia, targetnya akan ada di San Francisco bareng sama Raffi Ahmad. Oh enggak, sama Raffi beda. Sama Raffi itu kita mau membawa, beda entity. Jadi mau kerjasama untuk membawa UMKM Indonesia untuk dibawa ke luar negeri. Keren. Ya. Ikut dong. Yuk. Ikut dong ya. Iya, kita kan ada kebuli apa segala macam ya untuk FNB. Ikut ya, nanti kita ngobrol ya, ngopi-ngopi ya. Mau dong. Kasih wadah dong, kasih apa segala macamnya. Bukan The Penyets dong. Ya, nanti buat kawan-kawan boleh lo sekarang tipis how to-nya gimana caranya. Meskipun tadi how to udah tipis-tipis ya, tapi tambahin lagi lah artinya gimana caranya bikin bumbu yang bisa diantar ke lintas negara. Boleh dong, bocorin dong. Jangan sampai kayak orang-orang takutnya kan sampai 7 turunan dibekep tuh resepnya tuh. Dibawa ke kubur. Iya, dibawa ke kubur katanya nggak boleh nyontek. Udah selesai deh, udah deh. Makanya narrow-minded ya. I think the difference of people yang di luar sama yang di Indo is to small thinking gitu loh. Dia tuh nggak berpikir, nggak bisa think big. Kan ada perkataan think out of the box ya. Iya. Kenapa think of the box? Harusnya buang aja boxnya. Harusnya just throw away the box. Terus dibuang boxnya? Be unlimited. Kalau box kan terkotaki ya. Iya. Kamu mesti think out of the box dong, segala macam. Buat saya buang aja boxnya. Kalau masih throw ada, away the box. Iya, kalau masih ada boxnya berarti masih terpaku di situ ya. Banyak alasan lah, ini nggak bisa, itu nggak bisa lah gitu. Gila. Ini dia nih The Penyets Group. Oh, ini boneka ini bro. Bukan. Soalnya gue ini, ini udah nggak aktif sih. Jadi gini, gue tiap outlet, tiap negara ada masing-masing. Oh ada, itu berarti gitu. Di mana nih? Mungkin yang lu buka ini aja, mungkin yang dibuka itu yang Australia deh. Australia coba. Wih mantep. Gila di Australia aja ada berapa tuh? Nah, ada 6. Ya. Nah ini kan yang di salah satu di negara Australia gitu. Kita kemarin bisa buka juga di Sydney. Mungkin di scroll down aja. Jadi di Sydney. Jadi ternyata antusias masyarakat di Sydney nggak cuma hanya teman-teman Indonesia di situ. Jadi orang bule juga makan. Jadi mereka sering ke Bali. Nah coba buka yang ini. Jadi yang ini tuh itu sampai pas pagi itu belum buka udah kayak gitu ngantrinya bro. Ini revenue-nya per tahun berapa tahun lalu tuh ya? IPO bentar lagi nih kayaknya nih. Amin. Iya. Begini antusias ya? Iya. Padahal di Australia ya. Akhirnya alhamdulillah gue tuh meskipun saya juga pelaku F&B tapi turut bangga banget ada brand Indonesia yang bisa hadir di negeri seberang gitu loh. Kita ngerasa memiliki jadinya. Iya kan? Wah gila. Bangga ya. Kapan dong kita Indonesia bisa berkibar. Iya dong. Karena budaya itu kan hanya dalam bentuk tarian, tapi juga dalam bentuk kuliner gitu. Oke. Dan produk kita juga produk Indonesia kan, juga ada bakmi. Iya. Itu juga ada martabak Pecenongan gitu loh. Martabak ya. It's Indonesian, ada cendol. Sate gitu. ya. Jadi Indonesian gitu loh. Jadi ketika kita itu kayak bule-bule yang malah nggak pernah ke Indonesia, this is Indonesian, yes, bilang gitu loh. So I just feel proud. Makanya ketika kemarin ngobrol sama Raffi juga aku pikir gini, yuk kita sama-sama kita selagi kita mampu nih. Nah ini kembali memaksimalkan talenta yang Tuhan kasih. Tuhan kasih saya talenta untuk bisa membawa ini di luar negeri sukses segala macam dan tahu trik-trik caranya bagaimana. My wish sebelum saya kembali ke tanah adalah ketika saya pengen nanti anak-anak kita itu bisa ke Iceland pun ataupun dia ke Jerman pun dimanapun juga dia ada Indonesia Town. Iya dong, masa cuma Chinatown? Di Singapura ada Chinatown, ada India, Little India. Di LA ada tuh sampai ada Mexican Town, ada apalah, ada Korea Town. Indonesia mana? Siap. Gitu. Ini kalau lihat ya, ini gampang lah kalau dijelasin mah pasti teman-teman lebih mantap lihat langsung aja sendiri langsung ya. The Penyets di Australia ada, dimanapun itu banyak banget cabangnya. Yuk teman-teman.
sikat, karena dengan kita mensupport The Penyet sini sama aja lu turut membantu membangun Indonesia. Oh iya, Ariel juga ya. Ada cakrakan ya. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman Indonesia yang ke Singapura pun ya pasti mampir gitu. Iya, pasti kita kangen lah. Iya. Kalau ke sana kan ya kita umroh aja 9 hari 11 hari aja, ujung-ujungnya yang gue cari itu masakan Indonesia juga ya. Tempe juga. Iya. Ada warung Sunda. Itu ada Pak Sandiaga Uno, Pak Sandi juga kemarin mampir. Oh, Pak Sandiaga Uno mampir. Iya, mampir juga kemarin. Yang di Singapura ini ya? Yang di Australia? Melbourne, ini Melbourne. Oh, Melbourne. Iya. Jadi iya, rencananya tahun ini Sydney bakal buka di cabang kedua. So I'm going to Sydney next month untuk lihat tempat yang kedua. Gitu. Rencananya San Francisco di bulan 7. Terus ada juga permintaan untuk yang di Hong Kong gitu. Wah, banyak banget. Kita tunggu lah pokoknya. Pokoknya Bang, lo harus balik lagi ketika udah ngasih kabar update-update yang udah berkibar di negara-negara ya. Tadi ya, pokoknya kita gali lagi insight-nya kok bisa-bisanya dari 5 ke 10 negara misalnya, ke 20 negara. Gue tunggu lo pokoknya nanti di akhir 2024 update-nya ya Bang ya. Karena ini ilmunya baru lagi nih. Sistem aja pakai sistem. Sistem ya. Jadi tadi belum sempet detailnya mengenai sambal itu bisa dibawa ke luar negeri tuh gimana caranya? Jadi, tanpa di freezer? Ya, jadi maksudnya itu proses dia punya pembuatan bumbunya itu, dan apakah itu sauce ataupun itu bumbu paste, premix, tepung, bukan tepung, sambal kan sauce ya, itu diprosesnya aja gitu loh. Jadi kita pastikan bahwa itu bakterinya sudah nggak ada. Kita harus masak sampai 100 derajat, ya kan? Seperti air kita masak air nih, kita kan masak air kan sampai 100 nih supaya bakteri mati. Berarti kematangannya benar-benar harus matang banget. Betul, karena ketika dia belum matang, yang pertama ketika dia belum matang, bakteri masih ada. Jadi ketika dia sudah dingin, bakterinya melebar. Dia proses. Yang kedua adalah kontaminasi. Jadi pastikan bahwa wajan yang dipakai itu jangan ada kontaminasi. Dan ketika lagi proses itu jangan sampai jari sedikit aja, jari kita masuk kena aja tuh itu bisa basi gitu. Jadi bisa cepet ya. Terus wadah tempat untuk ditaruh plastiknya itu juga harus disteril. Oh, dipanasin dulu? Dimasak dulu gitu. Si plastiknya di plastik di steril gitu. Direbus. Ya, di steril lah. Maksudnya nggak mesti, tapi kalau gua sih gua bikin proses itu. Jangan sampai, karena kan takut jangan sampai sedikit aja gitu loh. Gitu. Jadi intinya karena ketika kita mau mengirim bumbu kita ke luar negeri ataupun keluar kota, kalau kita pakai pendingin kapalnya kan mahal. Iya. Gitu. Jadi kita pakai yang tanpa pendingin. Nah, kayak misalnya ke Singapura. Ke Singapura 1 kilo cuma $1.50. Cuma 15.000. Singapura loh. Iya. Jakarta Singapura 5 hari nyampe di Singapura, bukan ongkir. Uang kargonya itu cuma $1.50 sekilo. Yang kedua, kan gua nggak repot petik cabe di Singapura. Iya. Yang ketiga, kenapa juga faktor ini akhirnya gua bikin, kenapa? Gua capek gini. Pak Edi, kok sambal hari ini kok kayaknya agak kurang pedas ya? Kayaknya minggu lalu saya makan pedas banget deh. Takaran sama, SOP sama, tapi kok bisa kayak begitu? Ternyata cek di Singapura itu pemasok cabai itu kadang-kadang dari Thailand, bisa kadang-kadang dari Vietnam, kadang-kadang dari Malaysia. Beda-beda. Kalau dari Malaysia nggak pedas. Jadi lu mau pakai takaran yang sama pun, tapi kalau misalnya sumber si cabenya ini, dan gue nggak mungkin tiap pagi pas supplier ini hari ini cabai dari mana? Thailand, Vietnam atau apa? Di Australia juga sama. Australia juga pemasok dari Thailand dan Vietnam. Gitu. Jadi all these factors yang membuat prosesnya. Yang pertama sistemnya. Berarti gitu memang ya bawa dari Indonesia aja kalau gitu ya. Iya. Masya Allah. Keren. Terakhir, singkat aja. Itu tadi saya agak-agak gagal fokus nih. Kok di jaket Anda tuh ada bintang 4? Maksudnya Anda mau jadi jenderal atau itu maksudnya apa ya? Ini ada hubungan sama The Penyet. Sekarang tuh ada ayam juga di situ. Itu maksudnya apa sih? Gini, jadi banyak sampai itu ayam, kan? Singapura banyak ini gue tuh polisi loh. Jadi gini, banyak orang kalau misalnya ngeliat orang tuh kayak misalnya udah jenderal, misalnya udah pangkat tinggi, posisi tinggi segala macam, CEO gitu kan. Orang tuh ada kecenderungan berpikir bahwa ini didapat dengan gampang. Gitu. Jadi I tell my team, kalau kamu kerja misalnya udah 5 tahun, saya kasih 1 bintang, performa bagus, jadi saya kasih jabatan itu naikin dengan bintang. Jadi kayak misalnya di ABRI, TTN ini kan ada dari sersan 1 macam pelan-pelan gitu kan. Nah, yang kedua bilang gini, kalau kamu lihat pakai jaket saya ini 4 bintang, ini berarti tanggung jawab yang paling besar loh. Oh, berat. Karena untuk pakai, saya pernah sekali ya, saya kasih baju saya, jaket saya kasih ke saya punya manajer. Kamu tuh bilang apa? Pak, berat Pak.
Dia langsung tiba-tiba stres banget nih. Oh iya, karena kelihatannya Begitu dipakai dia bintang 4. pakai itu. Jadi makanya ketika kita ngeliat orang yang udah banget tinggi semacam, kita berpikir enak banget Pak ya Bapak ini. Untuk bisa mendapatkan ini, I went through a lot of proses gitu loh, untuk bisa bintang 4. Dan ini semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk kamu juga bisa sampai one day kamu bisa mendapatkan bintang 4 ini. Bukan dengan rayuan gombal, bukan dengan angkat nepotisme, atau bukan dengan Jilat. menjilat, ya ngangkat lu segala macam, tapi dengan lu punya kerja keras dan proses. Jadi ini menjadi inspirasi bagi semua tim saya. Nah, one day ketika kamu bisa menjadi versi diri kamu sendiri, banyak orang Pak, saya pengen jadi kayak Edi Penyet. Jangan, kamu jadi versi diri kamu sendiri yang terbaik. Udah, saya kasih kamu jaketnya 4 bintang. Keren. Thank you Bang Edi. Nih mudah-mudahan karyawan-karyawan di sana semuanya bisa cepat mendapatkan jaket bintang 4. Ya. Mantap. Ya. Jadi buat pelaku UMKM Indonesia bisa think big. Ya, investasi di diri sendiri dulu. Siapkan bejananmu. Buang boxnya. Iya, buang boxnya. Siapkan dirimu ya. Kita kasih solusi.